Selamat malam Pak, saya Putri Septina Simamora dengan NIM 11S211 dari kelas 13 IF1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas praktikum 2 saya. Yang pertama di sini ada code aritmetik. Aritmetik saya akan mencoba merannya. Oke. Nah, di sini sudah ditampilkan hasil dari keluarannya, yang dimana di kode pertama ini di var 6188x4 ini, yang dimana di sini menyatakan dua angka 1 dan angka 2 dengan nilai masing-masing 8 kali 4 dan 4 kali 2. Kemudian mendeklarasikan resultnya ini variabel bertipe double untuk menyimpan hasil operasi aritmatika. Kodenya ini kemudian melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus atau sisa pada angka 1 dan angka 2, dan menyimpan hasil dari setiap operasi dalam variabel result. Terakhir, ia mencetak hasil dari setiap operasi menggunakan fungsi println. String yang diteruskan sebagai argumen ke println berisi ekspresi yang dievaluasi dan nilainya disertakan dalam string keluaran. Nah, di sini keluarannya udah dapat hasilnya 8 dikali 4 ditambah 4 kali 2. Nah, hasilnya segini. Kemudian untuk yang pengurangan di println di result print ini num ini 8 kali 4 dikurang 4 kali 2, maka dapat hasilnya seperti itu. Selanjutnya saya akan lanjut ke code assignment. Nah, di sini juga sudah keluar hasilnya yang dimana nilai X sama dengan 10, nilai X sama dengan 5, nilai X sama dengan 25, X sama dengan 15, X sama dengan 30, X sama dengan 10, X sama dengan 0. Nah, yang dimana ini mendeklarasikan variabel angka dengan nilai 10, lalu mengalihkan dengan menggunakan operator assignment, dan terakhir mencetak nilai angka ke konsol menggunakan fungsi println. Baru selanjutnya kita lanjut ke unary. Di sini sudah dapat juga hasilnya, yang dimana code yang saya buat ini mendeklarasikan dua variabel num dan num1 dan num2, dan dideklarasikan sebagai val yang artinya nilainya tidak dapat diubah, dan dideklarasikan sebagai var artinya nilainya dapat diubah. Kemudian melakukan berbagai operasi pada variabel menggunakan operator minus unary, meniadakan nilai boolean b menggunakan operator not. Nah, di sini hasilnya yang diminta println plus nim1, maka hasilnya plus nim1 itu 10, karena kan nim1 itu adalah 10. Di sini minus nim1 itu hasilnya min 10, maka jawabannya adalah nim1 is true karena num1 itu adalah 10. Kemudian selanjutnya di sini plus nim1 hasilnya 11, min nim1 hasilnya 10. Oke, selanjutnya saya lanjut kemudian ke equality, ke code equality. Oke, di sini saya akan mencoba merannya. Oke, di sini sudah keluar hasilnya, yang dimana code yang tertera di layar ini mendefinisikan dua variabel A dan B dengan nilai masing-masing 3 dan 6. Kemudian code ini menggunakan pernyataan if dan operator lebih besar dari untuk menentukan mana dari dua nilai yang lebih besar. Jika A lebih besar dari B, blok kode di dalam set kurung kurawal pertama akan dieksekusi atau mencetak A lebih besar dari B dan menugaskan A ke variabel max. Jika B lebih besar dari A, blok kode di dalam kurung kurawal kedua akan dieksekusi mencetak B lebih besar dari A dan menugaskan B ke max. Terakhir kode mencetak nilai max. Nah, yang dimana di sini dia diminta println A sama dengan BB, maka hasilnya false. Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke conditional, ke code
conditional. Saya akan coba merannya. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Code yang saya run berhasil dan keluar hasilnya. Di sini kodenya mendeklarasikan 3 variabel A, B, dan C dan menganalisis nilainya, yaitu masing-masing dengan 5, 6, 7. Di sini ini var A in itu sama dengan 6, var B in sama dengan 5, var C in sama dengan 7. Nah, ini juga mendeklarasikan hasil variabel tipe Boolean kode menggunakan operator untuk memeriksa apakah kedua kondisi A lebih besar daripada B dan B lebih besar daripada C. Apakah benar? Jika kedua kondisi benar, hasilnya akan ditetapkan benar. Jika salah satu kondisi salah, hasilnya akan ditetapkan salah. Dalam hal ini, hasil akan ditetapkan salah karena A lebih besar daripada B benar, tetapi B lebih besar dari C salah. Kode menggunakan garis 2 operator untuk memeriksa apakah salah satu kondisi A lebih besar dari B atau B lebih besar dari C benar. Jika salah satu kondisi benar, hasilnya akan ditetapkan benar. Jika kedua kondisi salah, hasilnya akan ditetapkan salah. Dalam hal ini, hasil akan ditetapkan benar karena A lebih besar B benar, operator presence. Di sini karena A lebih besar B true, maka hasilnya true. Dan jika apabila di bagian dan ini dia false karena di bagian B lebih besar C-nya adalah false. Oke, selanjutnya kita menuju ke operator predence atau predence. Nah, selanjutnya di sini sudah keluar hasilannya. Yang pertama dia diminta print ln result. Nah, di sini 4 tambah 5 dikali 2. Nah, kita kalikan dulu baru kita tambah, yang dimana 5 kali 2 adalah 10 ditambah 4 adalah 14, maka hasilnya resultnya 14. Selanjutnya di sini karena ada kurung, maka kita akan menambahkan dulu 9. 4 tambah 5 adalah 9 dikali 2 adalah 18. Oke, selanjutnya di print ln yang ketiga dia minta result, yang dimana di sini dikalikan 5 dikali 6 adalah 30. Nah, perhitungan pertama adalah hasil yang 4 tambah 5 kali 2 ini yang mengikuti urutan operasi standar, yang dimana ekspresi 5 dikali 2 evaluasi terlebih dahulu. Nah, kemudian perhitungan kedua adalah 4 buka kurung 4 tambah 5 tutup kurung dikali 2, yang dimana tanda kurung mengubah urutan operasi. Jadi kita memulai dari buka kurungnya dulu. Kemudian perhitungan kita adalah min y dikali plus x, yang dimana operator unary min dan plus digunakan untuk menambah dan mengurangi nilai y dan x sebelum digunakan dalam ekspresi. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke the range to atau saya buatnya range aja. Oke, lanjut ke bagian range. Saya akan mengerannya. Nah, di sini sudah kodenya berhasil dan sudah memiliki keluaran, yang dimana di sini baris pertama membuat rentang karakter dari A sampai Z menggunakan fungsi range to, dan tanda tersebut ditetapkan ke variabel rentang karakter. Baris kedua menggunakan operator in untuk memeriksa apakah karakter K berada dalam rentang karakter. Hasil pemeriksaan ini juga ditugaskan ke karakter variabel. Terakhir, kode menggunakan print ln untuk mencetak nilai rentang karakter dan hasil C karakter. Keluaran akan menunjukkan bahwa rentang karakter adalah rentang karakter dari A hingga Z dan bahwa K tidak berada dalam rentang tersebut atau karakternya dianggap false. Selanjutnya kita lanjut ke console input. Nah, di console input itu saya membuat penamaan kodenya adalah readline. Nah, di sini ditanya di keluarannya siapa nama kamu, kita akan mengisinya dengan Putri. Oke, berapa usia saya adalah 21. Nama kamu Putri dan usia kamu 21. Berarti kode yang saya buat berhasil mengeluarkan hasil yang diminta. Nah, di sini
fungsi print digunakan untuk menampilkan pesan di layar, menanyakan nama dan usia pengguna. Fungsi readline membaca sebaris teks dan input standar yang biasanya berupa keyboard. Nama variabel dideklarasikan sebagai string yang dapat dibatalkan, artinya dapat berisi nilai string atau menjadi nol. Operator digunakan untuk memaksa program untuk tidak mempertimbangkan kemungkinan nilai menjadi nol. Fungsi readline mengembalikan string yang kemudian diubah menjadi bagian bulat menggunakan fungsi toIn dan disimpan dalam variabel usia. Selanjutnya kita menuju ke code if else statement. Nah, di sini kita memasukkan angka, terserah angka berapa. Kita masukkan angka 9. 9 adalah bilang ganjil. Nah, karena 9 adalah bilang ganjil berarti ini true. Berarti hasil yang keluaran yang saya code yang saya buat berhasil mengeluarkan hasil yang diminta. Nah, di sini berwarna merah. Biasanya berwarna merah adalah error, tetapi ini tidak terjadi error. Oke, saya akan menjelaskan kodenya. Di sini code ini mengambil nomor masukan dari pengguna dan menentukan genap atau ganjil nomor tersebut. Program mencetak prompt yang meminta pengguna untuk memasukkan nomor. Kemudian menggunakan fungsi readline untuk membaca masukan pengguna yang disimpan sebagai string. Program mengubah string sebagai bilangan bulat menggunakan fungsi toIn dan menyimpan hasil dari variabel num. Program menggunakan pertanyaan if else untuk menentukan apakah num genap atau ganjil. Jika num habis dibagi 2 maka akan mencetak pesan genap. Jika num tidak dibagi habis maka 2 akan mencetak pesan ganjil. Selanjutnya kita beralih ke if else if later statement atau if later state. Oke, kita akan mengerunnya. Berapakah usiamu? Usia saya adalah 21. Maaf. Usia saya 21, saya isi 21. Kemudian di sini akan tertulis kamu seorang anak-anak. Silakan masukkan 3 angka. Terserah saya mau masukkan 3 angka apa aja. Oke. Nilai X paling besar yaitu 9. Oke. Di sini apabila saya mengetik umur saya maka karena 21 masih anak-anak maka keluarannya akan muncul saya adalah seorang anak-anak. Nah, di kode ini mengevaluasi nilai berapa usia kita. Kode tersebut memeriksa kita termasuk dalam kondisi berbeda. Jika umur kita masih di bawah 13 tahun maka termasuk ke golongan anak-anak. Jika kondisi pertama tidak memenuhi maka akan pergi ke kondisi kedua, di mana jika umur kita lebih dari kecil 19 dan di atas 13 maka kita termasuk ke golongan remaja. Oke. Selanjutnya kita beralih ke when statement. Maaf, sebentar saya minum. Selanjutnya di when statement ini saya disuruh pilih angka antara 1 sampai 7. Saya akan memilih angka 3. Nah, di 3 itu adalah hari Rabu, yang dimana di sini kode mengevaluasi nilai X dan mengeksekusi blok kode yang sesuai untuk nilai X yang cocok. Jika X adalah 1 itu akan mencetak hari Senin. Jika X-nya ada akan mencetak hari Selasa atau mencetak 2. Selanjutnya kita beralih ke for and for each loops. Nah, di for each and for each loop itu saya membuat for loops. Oke, di sini sudah terdapat hasil keluarannya. Nah, di sini kode mendefinisikan fungsi main yang menggunakan array string sebagai argumen yang funmain args ini. Kemudian fungsi berisi for loop yang berulang dari 1 sampai 10 dan pada setiap iterasi ia mencetak string number. Loop ini akan mengeksekusi 9 kali dan mencetak number 9 kali lebih besar dari A. Blok kode di dalam kurung awal kedua akan dieksekusi mencetak B lebih besar dari A dan menugaskan B ke max. Terakhir kode mencetak nilai max. Selanjutnya ke while and infinite loop. Kita akan mencoba merunnya. Nah, di sini juga berhasil di run. Di sini kodenya mendefinisikan fungsi yang berisi
perulangan while yang terus dijalankan selama variabel angka kurang dari 1 atau sama dengan 5. Pada setiap iterasi perulangan string sukses dicetak dan nilai angka bertambah 1 menggunakan pernyataan angka plus. Loop ini akan mengeksekusi total 6 kali dan mencetak sukses 6 kali. Nih, selanjutnya kita masuk ke dual loop. Nah, di sini keluarannya berhasil. Perulangan while terus mengeksekusi tubuhnya selama kondisi i lebih besar dari 0 benar di dalam loop nilai x dikurangi 1 menggunakan operator penurunan postfix yang berarti bahwa x akan dikurangi setelah setiap iterasi dari loop. Perulangan do while juga terus mengeksekusi badannya selama kondisi y 0 benar. Perulangan do while dijamin akan dieksekusi paling tidak 1 kali karena kondisi diperiksa pada akhir setiap iterasi. Fungsi retrieve data dipanggil di dalam loop dan hasilnya disimpan dalam variabel y. Jika hasilnya bukan 0, perulangan akan dilanjutkan. Jika hasilnya 0, perulangan akan keluar dan y tidak akan berada di luar perulangan. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat malam.